Tahukah kamu struktur teks deskripsi? Struktur teks tanggapan deskriptif terdiri dari 3 bagian. Pertama, identifikasi. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, simpulan atau kesan. Penjelasan. 1. Identifikasi atau gambaran umum. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. 2. Deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek yang diperinci berdasarkan tanggapan subjektif atau penilaian penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan penulis. Jenis pengembangan deskripsi bagian. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian objek ruang yang dideskripsikan, juga dapat menyebutkan nama-nama ruang dan ciri-cirinya. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, atau bagian belakang. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Contoh, pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, serta pemandangan tumbuhan dan hewan yang ada di pantai. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. 3. Simpulan atau kesan. Berisi kesan dari penulis berdasarkan apa yang dirasakan terhadap objek yang dideskripsikannya. Tahukah kamu penggunaan bahasa pada teks deskripsi? Penggunaan bahasa pada teks deskripsi ada 9. Mari kita ulas bersama. 1. Menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, kalimat "Ibuku orang yang sangat baik". Kalimat perincian untuk menjelaskan kalimat tersebut adalah dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Cerapan panca indera berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan. Contoh, seolah-olah dapat kita lihat. Pantai panjang dengan pasir putih. Seolah-olah dapat kita dengar. Debur ombak pantai terdengar berirama. Seolah-olah dapat kita rasakan. Udara sangat terasa segar. 3. Penggunaan kata dengan kata dasar K, T, P, dan S. Penulisan kata berimbuhan pada teks deskripsi. 1.
Contoh kalimat awalan me dengan kata dasar berawalan huruf K. Ibu sedang mengukus kue bolu buatannya. Kata mengukus berasal dari imbuhan me ditambahkan kata kukus. Kata kukus, K yang pertama akan hilang atau lenyap dan digantikan dengan huruf ang sehingga menjadi mengukus. 2. Contoh kalimat awalan me dengan kata dasar berawalan huruf P. Ayah sedang memaku kayu. Kata memaku berasal dari imbuhan me ditambahkan paku, di mana pada kata paku huruf P hilang atau lenyap dan digantikan dengan huruf M sehingga menjadi memaku. 3. Contoh kalimat awalan me dengan kata dasar berawalan huruf T. Arini sedang menulis puisi. Kata menulis berasal dari imbuhan me ditambahkan tulis. Dalam kata tulis, huruf T akan hilang atau melebur dan digantikan dengan huruf N sehingga menjadi menulis. 4. Contoh kalimat awalan me dengan kata dasar berawalan huruf S. Alisa sedang menyapu halaman rumahnya. Kata menyapu berasal dari imbuhan me ditambahkan sapu. Huruf S pada kata sapu akan hilang atau melebur dan digantikan dengan huruf N dan Y sehingga menjadi menyapu. 4. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim atau padanan kata. Contoh, kata indah sinonimnya adalah elok, permai, molek. Kata mengherankan sinonimnya adalah mengagumkan, memukau, dan fantastis. 5. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Daftar kata depan yang biasanya digunakan pada teks deskripsi adalah di, dari, pada, ke. Contoh, saya berasal dari Pulau Lombok. Dari merupakan kata depan. 6. Penggunaan kata khusus. Kata khusus merupakan sinonim dari kata umum, yang mana kata khusus memiliki makna yang lebih khusus, sedangkan kata umum memiliki makna yang luas dan bersifat formal atau resmi. Contoh, kata umum indah, kata khususnya elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, dan manis. Kata umum melihat, kata khususnya menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. 7. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kata depan di biasanya diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Penulisan kata depan di ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di pantai, di belakang, di sekolah, dan contoh-contoh yang lainnya. Huruf kapital biasanya digunakan untuk menuliskan nama orang, nama tempat, awal penulisan. Contohnya, Lombok Barat adalah nama tempat, Musa adalah nama orang, pada zaman dahulu adalah awal dari sebuah penulisan. 8. Mendaftar kalimat bermajas. Majas atau bahasa kiasan adalah penggunaan bahasa yang melebih-lebihkan. Contoh kalimat majas. 1. Senyummu melelehkan hati. 2.
Ayahku memiliki hidung yang mancung dan mata yang besar, seperti orang India. 3. Tulisanmu rapi sekali, sampai aku tak bisa membacanya. 9. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Contoh, kata indah, elok, permai, molek jika divariasikan menjadi pantai indah nan permai. Kata indah dan permai memiliki makna yang sama. Sudah jelas ya penjelasan mengenai struktur dan penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Aku mau ngingetin nih buat kalian untuk subscribe, like, and share. Kenapa? Karena makin banyak yang tahu, makin banyak teman kita belajar. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.